Jadi kalimat ta ini ataupun baris kasroh ini menjadi bukti dia itu adalah dalam keadaan mahfud ataupun majrur. Kemudian macam mana kita nak bezakan Ustaz antara dia juga menjadi alamat bagi nasab? Dia juga menjadi alamat bagi nasab. Salah satunya kasrah. Alamatun nasbi al-kasrah fil jam'i al-muannas as-salim. Kita kena bezakan mana amilnya. Apakah amilnya itu adalah amil nasab ataupun amilnya itu adalah amil khafad. Kita kena bezakan amilnya. Ya. Kalau yang tadi dalam pembahasan nasab, amilnya itu adalah amil nasab. Contohnya apa? Contohnya ra'aitu muslimatin fit tariqi. Ra'aitu muslimatin fit tariqi. Amilnya itu adalah amil nasab. Amilnya apa? Ro'a. Ro'a itu adalah fi'il. Kemudian tu yaitu adalah fa'il. Dhamirul mustatir. Kemudian ro'a itu adalah amilnya. Kemudian muslimatin adalah ma'mulnya. Dia menjadi maf'ulun bih. Maka dia dalam posisi mansub ataupun dalam keadaan mansub. Sedangkan di sini a'taitul hadiyata li Aisyatin, dia itu ambilnya adalah harfu lam. Lam ini adalah harful jar ataupun harfun min hurufil khafdi. Maka Aisyah dalam keadaan seperti ini dia adalah mahfud ataupun majrur. Kenapa? Karena ada alamatnya. Alamatnya apa? Kasroh. Ya, alamatnya kasroh. Dan bagaimana kita menghukumi bahwasanya kasroh ini adalah kasroh khafad bukan kasroh nasab? Kita tengok amilnya, faktornya ataupun sebabnya. Apa yang menyebabkan? Oh, sebabnya adalah lamul khafdi. Sama juga di sini ila thalibat, ila harfun min hurufil khafdi. Maka dia kalimat thalibat menjadi mahfud. Baik. Ini adalah mawadi'ul kasrah at-thalis. Mawdi'ul kasrah as-salis. Kemudian kita masuk ke alamat khafat yang selanjutnya yaitu ya. Sila baca, Faiz. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan niyabatu al-ya anil kasrati. Niyabatul ya anil kasrah. Yang pertama dalam al-asma al-khamsah. Sama ya. Sama kita tuliskan sebagai li'abika, kemudian li'akhika, kemudian lihamika, kemudian fika, kemudian lidhi haqqin. Lidhi haqqin. Kita tengok kelima asmaul khamsah ini, kalau dia marfu maka alamatul raf'inya waw. Kalau dia dalam keadaan mansub maka alamatul nasbinya alif. Kalau dia dalam posisi majrur atau mahfud maka alamatul khafdinya adalah ya.
Dengan apa? Dengan syarat-syarat yang kita sudah bahas sebelumnya. Dengan syarat-syarat yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau dia merupakan jamak, dia kena mufrad, dan juga dia kena apa? Mukabbar. Kemudian dia kena an yakuna mudhofan wa an yakuna idhofatuhu li ghairi ya'il mutakallim. Jadi semua apa? Semua syarat yang kita bahas dalam tadi, alamatul raf'i tadi, ataupun alamatul raf'i asma'il khamsah yang kita bahas 4 syarat tadi juga berlaku dalam nasab dan dalam majrur. Yang pertama apa? An yakuna mufradan. Dia tidak boleh jamak. Tapi kalau jamak contohnya menjadi apa? Bi abaika, bi ikhwanika, bi hamatika. Ya kan? Fi afwahika. Li apa? Li dawi hakika. Nah, jadi apa? Jadi semuanya itu kena mufrad yang pertama. Yang kedua, an yakuna mukabbaran. Jadi tidak boleh musaghar, tidak boleh dalam bentuk tasghir. Yang ketiga, an yakuna mudhofan. Kalau dia tidak mudhof, tidak menjadi mudhof, maka dia tetap menggunakan alamat apa? Alamat asliyah. Contohnya li abin, li akhin, li hamin, fi fin, ya, lidin. Jadi kena diidofakan. Kemudian syarat yang keempat, idofahnya wa takunul idofah li ghairi ya'i al mutakallim. Karena kalau di ya'ul mutakallim maka dia tidak, atau alamatul khafdinya bukan ya. Ya, di abi, di akhi, di hami, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah niyabatul ya anil kasroh. Yang pertama asmaul khamsah, yang kedua dalam tasniyah. At-tasniyah. At-tasniyah sama dia seperti nasab tadi. Contohnya muslimani menjadi muslimaini. Ila al muslimaini. Contohnya muslimaini. Kemudian tolibani menjadi hadal qalam li litolibaini. Azal qalam litolibaini. Sama juga dengan yang mansub tadi. Kemudian macam mana kita nak bezakan? Sama, kita kena bezakan dengan menengok, dengan kita perhatikan amilnya. Kalau amilnya itu merupakan amilun nasbi, maka dia menjadi mansub. Kalau amilnya itu adalah amilul khafdi, maka dia menjadi makhfud atau majrur. Begitu juga dengan kalau jamak. Yang ketiga, jamak sama, ya, sama dengan mansub juga fil jam'i. Contohnya muslimuna. Ini kalau apa namanya? Kalau dia marfu muslimun, kemudian sama juga mukminun. Maka kalau dia mahfud menjadi muslimin lil
muslimin. Lil muslimin. Yang membedakan antara jamak dengan musanna sama kalau musanna sebelum ya dia berbaris fathah, kalau jamak kalau musanna sebelum ya dia berbaris fathah, kalau jamak sebelum ya dia berbaris kasrah. Kemudian mukminun lil mukminin, lil mukminina raufur rahim. Mukminin. Dia juga sama dengan nasab, yang membedakan apa? Yang membedakan amilnya. Kalau amilnya itu adalah amilun nasbi, maka dia menjadi mansub. Kalau amilnya itu adalah amilul khafdi, maka menjadi makhfud. Baik. Kita ambil satu lagi. Insyaallah kita cukupkan. Kita ambil satu lagi. Atau kita cukupkan sampai sini. Kalau ada soalan, ada soalan enggak? Kita ada niyabatul fathah anil kasroh. Oh, kita perhabis lah satu lagi nih, boleh enggak? Boleh. Maksudnya risau nih, lagi 7 menit ya. Coba satu lagi apa? Insyaallah. Baca Faiz. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Fil ismi alladhi la yansarif. Ini yang saya cakap tadi, kalau dia isim itu ghairu munsharif, kalau isim itu ghairu munsharif, al-ismu ghairu munsharif, maka alamatul khafdinya apa? Al-fathah. Ya, contohnya tadi apa? Apa itu al-kitabah li Ibrahima. Kemudian zahabtu ila al-masajida. Kemudian ta'allamtu fi madarisa. Jadi sama ada isim tersebut adalah mufrad ataupun yang jamak, kalau dia ghairu munsharif maka alamatul khafdi yaitu fathah. Jadi sabar ya, yang tadi itu kalau kita tengok di dalam alamatul nasbi ada kasroh, yaitu dalam jam'ul muannas asalim. Ra'aitu muslimatin. Kita jangan kita sangka semua yang kasroh itu adalah majrur, dan juga jangan kita sangka bahwa semua yang fathah itu adalah mansub. Kita kena tengok apa yang kita kena tengok? Amilnya. Ya, kita kena tengok amilnya. Kalau amilnya itu adalah amil nasab, maka itu adalah mansub. Kalau kita tengok amilnya itu adalah amil khafad, maka dia makhfud. Sedangkan kalau marfu ataupun rofa itu kita tak risau, sebab dia tidak ada percampuran. Dhammah itu dikhususkan kepada rofa sahaja. Jadi kalau mansub dia tidak ada dhammah, dan juga kalau mahfud dia tidak ada dhammah dan tidak ada waw. Jadi antara dhammah dan waw ini adalah alamat yang paling kuat. Ya, paling kuat. Kenapa? Karena kalau dia berbaris fathah, berbaris dhammah ataupun berbaris dia itu ada waw, dia bersambung kalimat tersebut dengan waw, maka kita boleh pastikan dia itu marfu'. Tetapi kalau dia ada fathah,
ataupun ada kasroh, dia belum tentu, ya, dia belum tentu apa? Belum tentu menjadi fathah, belum tentu nasab, dan kasroh belum tentu majrur ataupun makhfud. Jadi seperti itu, ya. Sama ada tadi saya nak cakap tadi apa? Ya, seperti itu. Jadi apa dia? Kalau dhammah dia sudah pasti marfu'. Kalau fathah dia belum tentu nasab, dan juga kalau kasroh dia belum tentu khafad. Kita betul-betul dalam dua baris ini kita kena tengok amilnya. Baik. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan sampai sini. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, sila tanya dalam grup ataupun boleh PM ke saya. Jadi insya-Allah kita dah habis dalam perbahasan alamatul raf'i dan juga alamatul nasbi dan juga alamatul jar. Insya-Allah esok kita akan sambung ke alamatul jazmi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah.